Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Sebentar lagi tepatnya jam 7 malam atau jam 19. Teh manis jadi? Teh manis. Panas, dingin? Hangat. Saya dapat undangan dari Bapak Samsu Bahari dan kru untuk menikmati menu di rumah makan Lembah Anai. Ada mie nasi goreng, ada soto, ada macam-macam itu. Tapi sebelumnya kita berbuka dulu lah. Karena hari ini adalah hari Kamis, kita berbuka dulu di Bopet satenya Kerinci Indah, itu Bopet sate Pak Kasirman. Jadi ini tinggal menunggu istilah kitanya beduk berbunyi atau momentum di mana kita berbuka dalam puasa. Jadi bukanya itu sate. Ini satenya nih, ya, makasih. Nah, ini sate. Jadi kita buka dengan sate. Nanti kita akan mengikuti pesta kuliner dengan Bapak Samsu Bahari. Tadi Pak Kasirman tanya, Bapak mau minum apa? Saya bilang ya cukup teh hangat aja lah. Jangan teh dingin, teh hangat. Sebelum kita berbuka, ya kita sedikit berikan wejangan, yaitu tentang cara berpikir positif. Jadi berkata orang bijak, sesungguhnya apa yang kau pikirkan maka itulah yang kau rasakan. Jadi kalau kita berpikir positif, yang kita rasakan ya energi positif. Kalau kita berpikir negatif, yang kita rasakan adalah energi negatif. Nah, oleh karena itu ya kita disarankan, bahkan ditekankan oleh Allah dan Rasul supaya kita selalu bersangka baik. Nah, terutama ya, makasih Pak. Ya Pak. Nih, Bentar lagi teh manis Pak Kasirman. Nah, jadi kita disarankan berpikir positif, apalagi kepada Allah. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya dapat pengalaman tentang bagaimana kita harus berpandangan positif kepada Allah. Allah ini sebagai zat pencipta langit dan bumi, ya, penguasa alam semesta. Dia punya metode sendiri untuk mendidik, membina, serta melatih kita. Kadang-kadang caranya dia itu ya cukup menyeramkan, menakutkan, sehingga kadang-kadang kalau tidak kuat-kuat kita bisa putus asa, akan begitu. Tapi ya alhamdulillah, berkat bimbingan daripada Allah dan Rasul, ya kita mengetahui bahwa kita harus sabar. Apapun bentuk kejadian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, pasti nilainya positif. Karena Allah itu sangat baik, bahkan maha baik. Tidak mungkin dia akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi beberapa waktu saya mengalami sebuah, ya katakanlah tragedi kecil-kecilan, ya, sehingga cukup menyerap perasaan, ya, menyerap pikiran. Katakanlah waktu itu mungkin sedikit down lah. Nah, maka saya teringat sama Allah itu. Ya, karena usia ini sudah masuk ke 61, kita pengen juga hidup sebagaimana orang-orang. Nah, apa saya katakan? Ya Allah, Engkau bisa cemburu kepadaku seketika aku menatap sesuatu selain pada dirimu. Katakanlah menatap dunia, menatap kesenangan dunia dan sebagainya. Engkau cemburu dan engkau tidak mau diduakan, diselingkuhi atau dimusyrikan. Tapi aku juga bisa cemburu kepada Engkau, ya Allah. Ya, kenapa sedemikian? Kalau aku lihat di Facebook atau di YouTube itu, banyak orang-orang itu berubah keadaan hidupnya, baik secara materi ataupun non materi, hanya karena dibully.
Contoh seperti yang terjadi pada Gus Miftah. Dia mengatakan penjual es atau teh es itu goblok. Langsung mengucur rezeki daripada Allah itu. Dapat rumah baru, dapat mobil, dapat kendaraan, dapat uang, bahkan keluarganya dikuliahkan, yang sekolah itu dikuliahkan, dan banyak lagi. Nah, sementara kapasitas orang yang diangkat oleh Allah itu ya mungkin biasa-biasa saja lah begitu ya. Nah, akhirnya saya sadar itu kecemburuan saya kepada Allah itu sudah berorientasi kepada benda, sudah berorientasi kepada materi atau dunia. Sementara hari ini Allah memberikan kepada saya sesuatu yang tidak dimiliki oleh tukang jual es tebu tadi atau teh es tadi. Memang kita punya rumah, punya kendaraan, punya makan minum. Nah, itu sudah cukup. Namun ada yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kemampuan kita melihat, kemampuan kita mendengar, merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu yang mungkin belum terpikirkan oleh di buka ya. Tapi oleh kita sudah terpikirkan. Nah, inilah salah satu hikmah daripada sholat tahajud ya. Saat kita bangun, orang kan sedang tidur tuh. Artinya kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tidak mungkinlah orang tidur bisa melihat, kan gitu logikanya. Tapi faktanya, realisasinya memang begitu. Ada kasus, ada kejadian, mungkin di orang belum terlihat, di orang belum terdengar, di orang belum terasa atau belum terpikirkan, kita sudah tahu. Makanya sebuah anugerah yang harus kita syukuri lebih daripada apa yang kita pikirkan. Nah, itu azan itu. Jadi itu sajalah untuk wejangan ataupun yang mutiara nasihat bagi diri saya ya, bagi diri saya, bukan bagi yang lain. Tapi ada juga manfaatnya bagi orang lain. Nah, karena azan sudah berbunyi, maka kita masuk pada berbuka puasa pada sore hari ini. Baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, kita ambil airnya dulu. Kita ambil teh hangat. Bismillah. Nah, baru kita makan sate. Jadi setelah ini ya, istilah Bapak Samsu Bahari, tepat jam 7 sudah sampai di rumah makan Lembah Anai. Untuk kita sama-sama menikmati rezeki, berkomunikasi, dan kita berbahagia. Itu Pak Kasirman ya lagi meeting. Oke, itu aja dulu. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya bersyukur dan mohon maaf dan mohon ampun jika dalam penyampaian ini ada kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.